Sering banget nggak sih pas kalian ngelakuin sesuatu pekerjaan nih, ataupun kalian punya goals nih, yang kalian pengen capai, rasanya itu kayak berat banget. Pas kalian mau mulai ngelakuinnya, bisa jadi nih kalian udah janji ke diri kalian sendiri untuk mulai hari ini. Misalnya ya, tapi setelah kalian pikir-pikir rasanya mending dilakuin besok aja deh. Dan sayangnya, nih pas besoknya kalian malah bilang, ah udah lusa aja deh. Dan pas lusa kalian malah bilang, awal bulan aja deh, biar enak. Sampai pada akhirnya pekerjaan itu nggak kalian kerjain sama sekali. Nah, pastinya banyak banget nih yang punya masalah kayak gini. Bahkan gue sendiri juga ngerasain hal ini sekarang. Nggak jarang kita semua nih selalu menunda-nunda pekerjaan yang sebenarnya penting buat hidup kita. Atau biasanya juga kita semua suka mengerjakan sesuatu pekerjaan itu di akhir tengah waktu yang udah dikasih gitu. Jadinya kayak ditunda-tunda, terus entah itu nunda olahraga, menunda kerja, ngerjain PR, dan lain sebagainya. Lah, padahal nih, sebenarnya perilaku tersebut itu bisa dibilang nggak baik kalau keterusan dan pada akhirnya kemungkinan akan membuat hasil kerja kalian jadi nggak maksimal. Nah terus kira-kira apa sih penyebab hal ini? Penyebabnya harusnya ya berada pada diri kalian sendiri. Tapi biasanya nih, yang paling sering gua dengar penyebabnya adalah rasa malas. Intinya sih, banyak banget yang struggle dengan perasaan malas. Pertanyaannya, terus gimana dong caranya supaya kita bisa mengatasi rasa malas dan melawan kebiasaan untuk menunda-nunda? Nah, jangan khawatir. Kalian coba tonton video ini sampai habis karena gua bakal ngebahas tentang salah satu prinsip yang bisa kalian pakai buat mengatasi dan melawan rasa malas. Prinsip apa itu? Simak video ini sampai habis ya. Bicarain tentang rasa malas, mungkin kita perlu belajar nih dari negara yang kita tahu negara ini tuh anti banget nih sama yang namanya rasa malas. Coba tebak negara apa? Ya, negara Jepang. Seperti yang kita tahu, Jepang ini terkenal dengan etos kerjanya yang baik dan orangnya yang disiplin. Tapi pertanyaannya, kok bisa sih sebuah negara kayak gitu bisa sangat disiplin? Nah, ternyata dari kecil mereka itu udah dilatih untuk punya prinsip tertentu. Dilatih ngapain? Mereka tuh dilatih buat mengulang berbagai macam rutinitas kecil yang positif setiap harinya. Dan rutinitas ini akhirnya jadi membudaya dan mereka pakai terus sampai mereka dewasa. Jadinya pas sudah gede nih dan udah dewasa, orang-orang Jepang ini jadi pribadi yang disiplin dan nggak males-malesan. Konsep tentang rutinitas ini akhirnya diberi nama tertentu. Apa namanya? Nah, namanya adalah teknik Kaizen. Apa itu Kaizen? Dari segi bahasa, Kaizen itu diambil dari dua suku kata, yaitu Kai yang artinya adalah berubah dan Zen yang artinya adalah kebijaksanaan. Dua kata ini menciptakan satu makna yang artinya adalah perubahan dalam hidup itu bisa dicapai secara perlahan dan dengan penuh kebijaksanaan. Prinsip ini juga dikenal sebagai prinsip 1 menit. Kenapa? Karena prinsip ini adalah untuk melatih seseorang untuk melakukan sesuatu hanya dalam 1 menit setiap harinya di waktu yang sama. Misalnya gini, jadi misalnya kalian mau baca nih, baca buku. Ya kalian coba aja dengan 1 menit dulu dalam sehari dan kalian lakukan itu tiap hari di waktu yang sama. Nah, tadi kan baca buku nih. Let's say kalian nggak mau baca buku tapi kalian mau latihan main piano. Dengan prinsip ini, kalian coba dulu aja belajar piano 1 menit setiap hari di jam 7. Ya, kalian main piano jam 7 setiap harinya gitu. Nah, karena prinsip ini sederhana banget, prinsip ini juga bisa kalian lakuin ke berbagai macam hal. Misalnya menulis, ngerjain tugas, dan apapun yang mau dilakuin. Tapi dengan catatan gini, kalian harus ngelakuinnya tanpa distraksi apapun. Jadi harus fokus gitu. Menariknya, prinsip 1 menit ini akan melatih diri kalian untuk lebih bertanggung jawab. Karena ketika kalian berhasil ngejalanin 1 menit itu, ini akan ngebuat perasaan kalian lebih baik karena kalian udah ngerasa berhasil ngelakuin satu hal dengan tuntas. Dan perasaan ini, sense of progress, ini bakal bikin kalian ketagihan. Karena kalian udah bertanggung jawab dengan satu tugas yang kalian punya. Dan kalian sudah menyelesaikan tugas itu, jadinya kayak tadi, ada sense of progress dalam hidup tuh, dan ini bakal bikin kalian ketagihan. Karena bikin lagi, 1 menit ini juga kalau rutin ini,
setiap harinya, biasanya kalian nambah terus. Jadi, kalian bakal mulai ketagihan di hari-hari setelahnya. Mungkin hari pertama kalian cukup dengan 1 menit, bisa main piano atau apa gitu. Tapi di hari selanjutnya, mungkin 1 menit itu jadi nambah 5 menit. Dan di hari-hari selanjutnya sampai 20 menit, sampai mungkin bisa berjam-jam kalian ngelakuin hal itu. Tapi ya kuncinya balik lagi, kalian harus konsisten dengan melakukannya setiap hari. Biar jadi apa? Biar jadi kebiasaan. Sekilas kayaknya prinsip ini tuh terlihat meragukan dan kayak nggak efektif gitu. Masa cuma semenit gitu kan? Tapi gini, kalau usaha yang kalian lakukan terlalu keras dan mungkin nggak rutin, itu kemungkinan bakal ngabisin tenaga kalian gitu. Dan bakal buat kalian jadi lebih capek. Akhirnya kalian jadi males dan lama-kelamaan gua bakal ngerasa bosan. Dan ya udah, jadinya nggak rutin deh ngerjainnya. Jadi prinsip ini sesuai definisinya yang tadi, perubahan dalam hidup itu bisa dicapai secara perlahan dan dengan penuh kebijaksanaan. Jadi mendingan dikit-dikit aja gitu, tapi rutin daripada nggak konsisten. Dan menariknya, kalau rutin mempelajari dan mengulang sesuatu itu setiap harinya, kalian bakal jadi lebih menguasai juga hal yang kalian pelajari. Kalian nggak bakal mudah lupa terhadap hal yang mau dipelajari. Prinsip ini juga bisa dikerjain sama siapapun dan bisa diterapkan di bidang kehidupan apapun. Karena gampang banget kan, kalian tinggal ngeluangin waktu setidaknya 1 menit setiap harinya. Dan sebenarnya ini sama kayak investasi, tapi investasinya itu investasi ke otak kalian. Jadi mirip-mirip nih sama nabung saham. Makanya kalau sebelumnya banyak yang bertanya-tanya, mengatasi kemalasan itu kayak gimana sih? Sekarang giliran gua nih balik nanya ke kalian. Kira-kira apakah kalian mau ngeluangin seenggaknya 1 menit aja setiap harinya yang kemungkinan hal tersebut bakal mengubah hidup kalian? Nah, perubahan pada diri kalian itu nggak akan terjadi jika kalian tidak mau berusaha untuk berubah. Tetapi sebaliknya, perubahan pada diri kalian itu akan ada jika kalian mau berusaha untuk berubah menjadi lebih baik. Mungkin demikian prinsip yang dapat gua bagikan kepada kalian. Pantengin terus ya channel Kemampuan Berpikir dan dapatkan video-video bermanfaat selanjutnya.